Hello, my name is Sandia Bramisa. I'm student Adikapuri Alex Kupang. On digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik daripada in, yaitu di lantai sebuah gedung, di sebuah jalan, di atas permukaan suatu benda, dapat menyatakan berada suatu benda di permukaan yang datar. Seperti ini contohnya. Dia berada di tengah-tengah, dia tidak bisa bergeser ke kanan kiri, dia tetap berada di tengah-tengah. Thank you. Inside atau in digunakan ketika suatu benda berada di tempat di dalam benda lainnya atau suatu tempat. Contohnya seperti benda ini. Dia berada di posisi tengah, tidak bisa bergerak ke samping kiri atau ke samping kanan. Jadi benda ini tetap seperti ini. At digunakan untuk tempat atau lokasi yang spesifik biasanya. Contohnya seperti benda orange ini, dia akan selalu berada di samping benda hijau ini. Dia tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Dia akan tetap berada di samping benda hijau ini. Ego merupakan lawan dari below, jadi suatu benda berada di atas atau posisinya lebih tinggi. Dari penjelasan ini contohnya seperti ini. Barang tutupan orange ini tidak bisa menempel seperti ini, tapi posisinya harus di atas seperti ini, yang disebut above. Under digunakan ketika posisi benda yang dimaksud ada di bawah suatu atau benda lain dan tertutup. Misalkan contohnya tutupan warna hijau berada di posisi tutupan warna orange. Karena dia tetap berada di tengah-tengah, tidak bisa bergeser. Dia tetap berada di posisi tutupan warna orange. Sekian, terima kasih. Behind artinya posisi suatu benda berada di belakang suatu tempat lainnya. Contohnya seperti saya berada di depan teman saya Marlin dan saya tidak bisa pindah ke belakang dan saya tetap berdiri di depan sini. Terima kasih. In far off digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda atau seseorang yang berada di depan benda. Misalkan contohnya, saya berada di belakang teman saya dan posisi saya tetap seperti ini, tidak bisa bergeser ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Saya tetap di belakang teman saya. Terima kasih. Next to menjelaskan keberadaan posisi di sebelah suatu benda atau seseorang. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa next to adalah posisi menjelaskannya seperti ini. Saya bersama teman saya berdua, saya tetap berada di posisi samping ini, tidak bisa ke depan sini atau ke belakang sini. Posisi saya tetap ada di samping, yang disebut next to. Near digunakan untuk menunjukkan posisi suatu yang berada di dekat suatu benda atau tempat lain. Contohnya seperti saya berada jauh dari kedua teman saya dan posisi saya tetap begini, tidak akan berubah-berubah. Between artinya di antara dua atau lebih benda, tempat, atau orang. Misalkan contohnya, saya berada di tengah-tengah dan saya tidak bergeser ke kiri atau ke kanan dan saya tetap di posisi saya yang seperti ini. For digunakan ketika posisi suatu benda berada jauh dari lainnya. Jadi penjelasan tersebut seperti ini. Tutupan biru ini tetap ada di posisi tengah, dan tutupan orange ini harus berada di samping. Jadi posisinya harus miring seperti ini. Out digunakan untuk ketika suatu benda bergerak pindah ke permukaan datar atau gerakan yang dilakukan menuju tempat yang lebih tinggi. Misalkan contohnya, tutupan yang berwarna orange, dia agak berjauhan dengan tutupan berwarna
hijau karena contohnya seperti ini, tutupannya harus jatuh pada tutupan warna hijau, tutupan warna orange dari kanan ini akan jatuh ke tutupan warna hijau, dan harus pertepatannya harus seperti ini, kayak gini. Baik teman-teman, inilah penjelasan dari kami tentang preposition. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Oke, thank you. Thank you.